Namaku Dani. Pengalaman ini terjadi ketika aku dan teman-temanku menginap di sebuah villa di daerah Bandung Utara. Ketika itu, kami menginap dalam rangka merayakan hari ulang tahun temanku, Ratna namanya. Sejak SMA, aku, Ratna, dan ketiga temanku lainnya bersahabat. Bahkan sampai kuliah pun kami masih bertemu. Waktu berlalu dan kami mulai sibuk masing-masing. Setelah lulus kuliah dan teman-temanku bekerja di tempatnya masing-masing, pertemuan kami pun jadi jarang sekali. Sampai Ratna mengundang kami di grup WhatsApp untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan sudah lama juga kita tidak bertemu. Ratna mengundang kami menginap di hari Rabu karena ulang tahunnya jatuh di hari Kamis. Terpaksa harus ambil cuti. Tapi untuk momen spesial ini tidak apalah. Dan teman-temanku pun ternyata bisa. Akhirnya kami pun sepakat untuk datang dan menginap di villa yang sudah disiapkan Ratna. Hari itu pun tiba. Ratna men-share lokasi dan aku juga temanku yang lainnya, sebut saja ada Boni, Indri, dan Agung. Kami satu mobil berangkat menuju lokasi. Sepanjang perjalanan kami berbincang tentang masa-masa SMA dulu. Dan ya, cerita-cerita tentang kerjaan. Kami pun menyiapkan surprise untuk Ratna. Ratna memang tipe orang yang humble, mudah disukai orang, bahkan jika pertama kali melihatnya. Tapi Ratna ini sangat takut dengan cerita-cerita seram. Rencananya sih kami mau menakut-nakutinya. Nanti Indri akan pura-pura kesurupan. Lalu akan menakut-nakuti Ratna sampai menangis, dan baru kita surprisein kasih kue dan kado yang sudah disiapkan. Kami tak sabar menunggu momen itu. Ditambah ternyata pas jam 12 malam ketika hari ulang tahunnya Ratna itu masuk di hari Kamis malam Jumat. Wah, ini sih pas banget. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi. Ratna yang sudah berada di sana menyambut kami. Ketika itu jam menunjukkan jam 5 sore.
Sebenarnya cukup sulit menemukan tempat ini. Berada agak terpencil yang dikelilingi kebun-kebun dan cenderung jauh dari pemukiman orang-orang. Tapi melihat pemandangannya, hawanya, wah, seger banget sih. Ratna bilang villa ini rekomendasi dari teman ayahnya yang memang berbisnis properti. Dan ini villa baru. Dan yang pertama kali menginap di sana adalah kami. Begitu masuk, memang villa ini bersih sekali, terawat, ya wajar, karena masih baru dan kami klien pertamanya. Ratna pun berkata, ini hadiah dari pemilik villa ini. Ya sekalian review dan merasakan bagaimana tinggal di sana. Kami pun sempat bertemu dengan pemilik villa, sebut saja namanya Pak Ferry. Pak Ferry menjelaskan bahwa villa ini dibentuk untuk anak muda. Jadi bentuk bangunannya pun terlihat modern, minimalis, barang-barangnya juga lucu, keren, instagramable. Ya, sesuai lah dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang jika ingin staycation bersama teman-temannya. Dia nitip, kalau ada saran atau yang kurang, tolong diberitahu. Setelah itu Pak Ferry pun pamit pulang dan meninggalkan kami berlima di villa itu. Dibekali satu kontak warga lokal yang bisa dibilang yang akan membantu kami selama di sana. Namun dia tidak tinggal di sana. Jarak rumahnya dengan villa ini bisa dibilang 5 kilo. Jadi jika perlu apa-apa, kontak dia mungkin setengah jam sebelum. Tak masalah. Yang penting kita bisa merayakan hari ulang tahun Ratna dengan sempurna. Waktu berjalan, kami makan malam, saling berbagi cerita, hingga tak terasa hampir tengah malam. Ratna berterima kasih pada kami karena sudah mau datang. Sampai ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Ratna melihat ke arah luar. Dia terperanjat kaget ketika dia lihat di dekat pohon besar di belakang villa itu ada sesuatu yang berdiri. Namun ketika dilihat lagi, tidak ada. Wajahnya sudah mulai terlihat pucat. Aku menyenggol Indri dan bilang ini momen yang pas untuk kita menakut-nakuti.
Indri bilang tahan dulu, karena belum jam 12 malam. Kami lanjut bermain kartu, menunggu pergantian jam, dan tiup lilin, serta melaksanakan surprise yang sudah kami siapkan. Namun, setelah kejadian Ratna melihat sesuatu di pohon itu, Ratna terlihat berubah. Dia terlihat gelisah, dan beberapa kali kulihat dia memegang punduk lehernya, punggungnya, bahkan terlihat seperti orang linglung. Nak, lu kenapa, Nak? Gak enak badan? Kok pucat banget sih? Teman-temanku yang lain pun menyadari hal itu dan bertanya pada Ratna. Awalnya Ratna hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, tapi rasanya ada yang tidak beres dengan Ratna. Nak, kenapa sih? Kalau gak enak badan, mending istirahat aja deh. Gak apa-apa kok, santai. Yang lo rasain sekarang gimana emang? Kok aku ngerasa gak enak badan ya? Punggung aku rasanya panas banget. Punggungnya panas? Kenapa ya? Padahal di sini dingin banget loh. Tadi siang makannya bener gak? Jangan-jangan masuk angin lagi. Iya gak? Teman-temanku pun merasa seperti itu, karena wajahnya Ratna kini mulai terlihat berbeda sekali. Ratna kini memegang kepalanya, menggaruk-garuk seakan-akan kesakitan. Duh, kenapa ini ya? Pusing, mual, semua kerasa sakit. Aku kayaknya tidur duluan ya. Kayaknya gak bener nih. Oh ya udah tuh. Ratna pun berjalan menuju kamarnya dan menutup pintunya. Kami bertiga saling tatap. Gimana nih? Padahal bentar lagi dia mau ulang tahun jam 12. Tapi kondisinya jadi kayak gini. Gimana, Indri? Indri menggelengkan kepalanya. Kondisi yang tidak terduga terjadi. Yang harusnya kami senang-senang merayakan ulang tahunnya, tapi tiba-tiba seperti itu. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita kasih surprise aja. Jam 12 kita masuk ke kamarnya, bawa kue. Gak usah aneh-aneh. Setelah menunggu beberapa lama, di jam 12 tepat, kami masuk ke kamar Ratna. Dan ketika ku buka pintu kamar Ratna, Ratna terlihat sedang duduk. Duduk di atas tempat tidurnya, jongkok, dengan posisi kedua lengan memeluk lututnya. Dia tertunduk. Wajahnya tak terlihat. Ratna? Nak? Kamu gak apa-apa, Nak? Tiba-tiba Ratna mulai menangis. Sakit. Sakit.
meringis kesakitan. Kami langsung mendekatinya, membuatnya terbaring, dan terlihat dia seperti gelisah. Badannya panas dan berkeringat. Aku memegang kakinya, sedang Indri dan temanku satunya lagi memegang lengannya. Dia nampak berontak. Nak, panggil dokter ya, Nak ya? Atau kita bawa ke rumah sakit gitu? Sakit. Badan aku sakit semua. Dingin. Tapi aku mulai merasakan hal yang tidak wajar. Ratna berkata dingin, sedang badannya sangat panas dan berkeringat. Ini sih kayaknya bukan sakit deh. Aku meminta Indri untuk menghubungi penjaga villa agar dia lekas datang, karena jaraknya jauh dan ini sudah tengah malam. Sepertinya harus buru-buru menghubunginya. Indri pun menghubungi si penjaga villa itu. Butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sini. Sedangkan Ratna, gelagatnya terlihat tidak wajar kali ini. Terlihat Ratna sudah mulai tenang. Dia duduk, kepalanya masih menunduk. Wajahnya terlihat pucat sekali. Kali ini dia meringis, kesakitan, kedinginan. Bulu kuduku perlahan berdiri merinding. Sakit. Badan aku sakit semua. Dingin. Gak ada yang nolongin. Tolong. Dan ketika aku perhatikan lagi wajahnya, wajah Ratna berubah. Tidak seperti dia. Akhirnya kami menyadari bahwa Ratna kesurupan. Ratna mulai berdiri, keluar dari kamar, berjalan lunglai. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah luar, ke pohon besar itu. Pohon besar yang ada di halaman belakang. Iya, punten. Kenapa masuk ke teman saya? Kami nggak ganggu. Mohon maaf kalau kami mengganggu. Kami semua kebingungan ketika itu. Hanya berharap penjaga villa bisa datang lebih cepat. Sampai Ratna yang kesurupan itu pun berkata sesuatu yang membuat kami ketakutan. Itu di sana, di belakang pohon gede. Dibawa ke sana, habis itu nggak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu udah sakit semua badannya.
gelap, dingin. Sontak kami semua menjauh dari Ratna. Dari yang kami dengar, apa mungkin sosok itu Ratna menyeringai kali ini, melihat ke arah kami satu persatu. Lalu dia tiba-tiba berlari keluar menuju ke arah pohon. Nak! Ratna! Kejar! Kami berusaha mengejar Ratna. Dia berlari ke arah pohon besar di belakang villa. Kami berusaha menariknya dan Ratna terus berontak. Hingga sampai di dekat pohon besar itu, ternyata di belakang pohon besar itu jurang. Nah, istighfar, nah, sadar, nah. Kami semua berusaha menyadarkannya. Kali ini sosok yang masuk ke dalam tubuh Ratna, yang awalnya menangis mengambil simpati kami, kini berubah. Dia tersenyum, matanya membelalak melotot ke arah kami, dan berkata, Saya mau anak ini ikut saya. Sosok itu membawa tubuh Ratna berjalan terus ke belakang pohon, memaksa untuk loncat ke sisi jurang. Kami berusaha menahannya, terus menahannya. Badannya terasa sangat berat. Istighfar, nak, istighfar. Sampai tak lama kemudian, penjaga villa datang dan langsung berlari ke arah kami. Dia meminta kami untuk langsung menggotong, membawa paksa Ratna menjauh dari pohon itu. Dengan susah payah kami pun membawa Ratna kembali masuk ke dalam villa. Penjaga villa itu lalu memegang kepala Ratna dan mulai membacakan doa-doa. Kami pun langsung membantu memegangi Ratna sambil membaca doa. Ratna tiba-tiba saja berontak dan berteriak-teriak. Panas, mau pergi. Panas, sana pergi. Tak lama, badan Ratna pun terkulai lemas. Sosok itu sepertinya sudah pergi dari tubuh Ratna. Setelah itu kontan aku menengok ke arah pohon. Dan ketika aku lihat, astaga, terlihat ada sosok perempuan tinggi besar, hampir setinggi pohon yang besar itu. Rambutnya menjuntai sangat panjang, dengan baju putih lusuh yang terlihat seperti kain yang terkibas oleh angin. Samar dari kejauhan pun terdengar suara cekikikan yang
yang terdengar dari dalam telingaku. Aku langsung membuang wajahku, dan penjaga villa itu langsung mengusap wajahku dan mintaku untuk istighfar. Singkat cerita, malam itu pun berlalu dengan penuh ketakutan. Hari ulang tahun Ratna menjadi berantakan. Penjaga villa pun berkata kenapa awalnya bisa seperti ini. Kami bilang Ratna tiba-tiba saja ketakutan ketika melihat ke arah pohon. Tapi dia tidak bercerita dengan detail apa yang dia lihat. Sepertinya sama seperti yang kau lihat tadi. Kami pun ceritakan apa yang sosok itu bilang. Penjaga villa itu hanya berkata, jangan terlalu percaya dengan apa yang sosok itu bilang. Kadang mereka memanipulasi kita dengan cerita-cerita sedih, yang toh ujung-ujungnya seperti yang terjadi. Dia ingin mencelakai teman kami, mengambil nyawanya secara tidak langsung. Sosok tersebut bisa dibilang penunggu dari pohon besar di belakang villa itu. Pohon yang cukup dikeramatkan dan tidak bisa ditebang. Beberapa kali berusaha ditebang, namun pohon itu terlihat sangat kokoh. Bahkan para penebang tiba-tiba saja sakit, kecelakaan. Akhirnya pohon itu dibiarkan seperti itu. Karena ini tamu pertama di villa itu, mungkin selanjutnya akan menjadi sebuah perhatian tentang pohon besar yang berada di belakang villa itu. Setelah malam itu, aku tidak pernah tahu lagi kondisi villa yang kami tempati di masa sekarang. Entah villa itu masih ada atau tidak, atau bahkan apakah pohon itu yang masih ada. Yang jelas pengalaman malam itu masih teringat, membekas, menjadi mimpi buruk untukku.